Ibu bapak dan saudara-saudara, teman-teman dan remaja dan anak-anakku, terlebih kedua calon mempelai Bob dan Nuhoni, selamat pagi berkata. Selamat pagi. Dari kita sama dari Bantul, dari Agen, dari Jakarta, dari Semarang, dari berbagai macam tempat Anda hadir. Terima kasih untuk kesempatan istimewa pagi hari ini Anda memberikan doa untuk sahabat-sahabat dari Bob dan Nuhoni yang mudah-mudahan berjasa. Bapak Ibu yang sepuh akan memberi berkat untuk Nuhoni dan Bob dan saling menerima sakramen perkawinan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Doa restu Anda menjadi kekuatan dan penentu bagi Bob dan Nuhoni untuk menghayati perkawinan yang dimulai hari ini. Tetapi sudah mereka persiapkan cukup lama sejak mereka sama-sama kuliah di Jakarta ini. Kebaikan Tuhan dan keteguhan hati mereka ini dinyatakan dengan menyatukan hati. Romo Antara sudah mempersiapkan perkawinan kalian dan sudah mendampingi untuk penyelidikan kami. Pengenalan yang tidak pendek selama 7 tahun terus dikembangkan, terus diupayakan, terus dihayati. 7 tahun. Beberapa waktu yang lalu saya menikahkan pacarannya 9 tahun. Ada yang lebih lagi yang 11 tahun juga ada. Tetapi yang 6 bulan pacaran yang wani nikah dapat dari mana? Dari aplikasi. Lalu jumpa jalan, betul kita cocok. Aku ora pacaran tapi pengen golek bojo. Maka akhirnya jadi 6 bulan. Nuhoni dan Bob 7 tahun saling mengenal, bahkan juga sudah lebih dari itu. Terus diupayakan mencari. Terima kasih untuk pergulatan batin, untuk dukungan juga dari orang tua, berkat dari Bapak Ibu yang tentu meneguhkan kedua calon mempelai ini putra putri kita. Segala upaya yang telah dibuat, segala sesuatu yang telah diperkembangkan dalam hidup membawa kepada sukacita. Maka Tuhan memilih bagi saudara-saudara kita Anda untuk pilihan hidup. Dan penginjil Yohanes menentukan kita dipilih oleh Allah. Bahwa ada pergulatan batin untuk saling memilih, tetapi akhirnya pilihan hidup untuk membangun keluarga itu Tuhan menghendaki. Ada sekian orang barisan para mantan yang tidak dipilih. 2, 3, 5, tidak ya. Barisan para mantan ketika SMP, SMA itu 2 saja. Bagi Nuhoni 2 saja cukup. Bob, berapa barisan para mantannya yang harus ditinggalkan? 1, ya 1. Mungkin yang dulu lebih begini, lebih begitu, atau kurang ini, kurang itu. Tapi Tuhan tidak menunjukkan. Dan akhirnya yang dipilih, Bob memilih Nuhoni, Nuhoni memilih Bob. Itulah nilai sakramentalitas perkawinan. Sakramen artinya tanda dan sarana. Tuhan menganugerahkan cinta kepada Bob dengan adanya Nuhoni. Tuhan menganugerahkan cinta kepada Nuhoni dengan adanya Bob. Yang lain-lain tidak dipilih karena Anda saling memilih, dan itu dikaruniakan sebagai tanda dan sarana cinta Tuhan. Itu nilai sakramentalitas perkawinan yang paling utama. Itulah keindahan perkawinan juga. Sementara kami para romo, suster buder memilih untuk tidak menikah. Karena kami mau menghayati dan juga menjadi nilai sakramentalitas gereja bahwa tidak menikah juga menjadi bagian perjalanan rohani gereja dan diterima oleh dunia maupun gereja kita. Maka saya menjadi tanda cinta Tuhan untuk Keuskupan Agung Semarang. Sekarang ini saya menjadi tanda cinta Tuhan untuk umat paroki Buder. Kalau nanti sore Bapak Uskup langsung telepon saya mengatakan pindah kembali ke Sragen atau pindah kembali ke Semarang atau harus ke luar Pulau Jawa, saya tidak mengatakan siap dan saya tidak merasa, oh ya saya belum selesai, nanti tanggal 27 kami masih mau perayaan
hati kudus Tuhan Yesus dipuberkan tanggal 8 kami masih mau ulang tahun 91. Enggak, saya tidak akan memberi alasan itu. Begitu Bapak Osko mengatakan kamu pindah, siap pindah. Berbeda dengan keluarga, kalau harus pindah ke Jogja, harus pindah tugas lain, bukan atau budaya. Karena nilai sakramentalitas Anda ada di dalam perkawinan keluarga itu. Bagi saya tidak juga akan mengatakan Bapak Osko mengatakan kamu pindah, siap pindah. Seperti tentang polisi juga begitu sikapnya. Tapi mesti juga rembukan dengan keluarga. Saya tidak perlu rembukan dengan keluarga. Saya melepaskan diri dari keluarga dan saya mempersembahkan hidup saya untuk gereja. Itulah yang kami hayati sebagai imam, guru dan suster yang tidak menikah, supaya ketaatan kami nyata kepada Tuhan yang memilih kami dan diwujudkan dengan pimpinan entah provinsial atau uskup yang menjadi pimpinan kita. Itu nilai yang dihayati di dalam gereja. Maka kalau kita diundang untuk menghasilkan buah, bacaan Injil yang dipilih oleh Bob dan Nuhoni sangat bagus. Injil Yohanes bab 13 sampai bab 17 panjang ya. Tuhan Yesus itu memberi pejangan kepada para murid pada perjamuan malam terakhir sebelum wafatnya. Panjang. Sebagaimana kalau orang tua atau guru maupun dari kita memberikan pejangan kepada kita, waktunya panjang dan didengarkan oleh para murid bab 13 sampai bab 17 dan yang dipilih bab 15 soal kasih dan pilihan Allah untuk bisa merasakan aku telah mencintai kamu, maka kamu tidak lagi disebut hamba tetapi anak. Kalau anak berarti kita boleh mengalami nanti menjadi ahli waris. Kalau Tuhan junjungan kita wafat di kayu salib dan itulah penebusan bagi dosa-dosa kita, maka nanti kita juga boleh dibawa kepada kemuliaan abadi dan kebangkitan badan serta kehidupan kekal. Itulah karunia yang diberikan kepada kita, berkat sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kita bersyukur. Dan tugas keluarga apa? Tugas keluarga apa? Tugas keluarga untuk menghayati perkawinan nanti di dalam privasi perkawinan yang didoakan, dan ini selalu didoakan dalam perayaan Ekaristi penerima perkawinan. Apa doanya? Nanti Romo akan mendoakan begini: engkau Allah menjanjikan janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar apa? Kesuburan murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Maka Bob dan Nuhoni mempersembahkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perkawinan Anda mempersembahkan diri untuk terbuka kepada keturunan, dan itu menambah jumlah anak-anak angkat di dalam gereja. Persis di situ pula perkawinan Katolik kalau tidak dikaruniai keturunan tidak menggagalkan perkawinan. Itulah keterbukaan hati di dalam gereja dan komunitas kita untuk menjadi tanda berkat Tuhan. Karena apa? Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia ya Tuhan secara mengagumkan mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka setiap perkawinan Katolik akan berjanji untuk mendidik, mendampingi putra-putrinya secara Katolik. Itu perjuangan dan usaha karunia yang diberikan di dalam gereja. Maka terima kasih untuk upaya-upaya yang dibuat di dalam keluarga-keluarga kita untuk menjadi tanda dan sarana cinta Tuhan. Bacaan pertama juga bagus sekali, sudah dipilih oleh kedua mempelai untuk meneguhkan usaha mereka menjadi tanda berkat Tuhan. Untuk apa? Kasih yang tadi diwujudkan dan sudah diwujudkan dengan 7,5 tahun pacaran, meninggalkan yang tidak disukai, menarik diri untuk hal yang tidak cocok dengan pasangan dan yang lain-lain. Wujud dari kasih tadi kita baca, sabar,
murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak sombong dan rajin menabung, tambahnya begitu ya. Itu yang diharapkan supaya terus-menerus dalam hidup kita bisa mempersembahkan. Itu pesan rohani yang kita dapatkan dari bacaan maupun dari privasi perkawinan yang nanti akan saya doakan untuk kedua mempelai. Sekarang kesempatannya Bob dan Nuhoni untuk sharing pengalaman dan juga menjadi kesaksian bagi Bob dan Nuhoni yang uniknya hidupnya. Dan kamu memandang umat Bapak Ibu saudari-saudari yang hadir ini memandang wajahmu yang cerah ceria pada pagi hari ini. Kamu menghadap ke umat, mereka ingin melihat wajahmu yang cerah ceria pada pagi hari ini. Ya, silakan. Bob dan Nuhoni, dari pengenalan kalian 7,5 tahun pacaran dan akhirnya memilih untuk menikah, apa gambaran hidup perkawinanmu nanti, saling membahagiakan itu dengan cara bagaimana? Sementara kamu menjadi orang-orang yang sungguh profesional dalam pekerjaanmu dan setiap hari tetap harus bekerja. Kamu betul berdekatan, jangan jauh-jauh. Apa yang bakal kita bawa menjadi landasan kita untuk berkawan nanti dengan segala apa yang akan kita jalani, yang seperti itu mungkin tidak sudah situasi terkait pekerjaan ataupun dinamika yang lain. Kami berpegang ketika kita mempersiapkan pernikahan itu, romo atau yang mengenai kita itu berpesan apa sebenarnya tujuan pernikahan, apapun dinamikanya, apapun prosesnya. Tujuan dari pernikahan yang kita alami, yang kita lalui juga adalah kesejahteraan suami istri dan pendidikan anak. Jadi apapun yang akan terjadi nanti, kembali lagi ke apa yang kita lakukan untuk mensejahterakan masing-masing. Mensejahterakan bukan berarti dalam hal kaya juga, tapi kan juga bisa dalam bagaimana kita menjadi partner untuk bisa berkomunikasi dengan baik, untuk bisa saling menolong satu sama lain, dan harapan juga kita dapat menjadi contoh dan menjadi gambaran pertama Tuhan untuk anak yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik, terima kasih. Nuhoni, besok anaknya mau berapa? Rencana dikaruniai putra berapa? Sedikasinya, tapi merencanakan berapa? Iya, Mungkin mau yakin atau 3? ya, tergantung Tergantung bergantungan. Terima kasih. 2 atau berapa? Tetapi mau terbuka kepada kehendak Tuhan. Terima kasih. Kamu menghadap ke sana saja. Kamu ingin melihat wajahmu dan cerah-ceria. Ingin dikaruniai anak 2 sebagai buah cinta mereka. Bapak Ibu saudari-saudara, ini yang dimohon mereka, termasuk juga dengan profesionalitas karya mereka untuk terus berkarya. Sebagaimana Bapak Ibu juga orang-orang yang profesional berkarya. Terima kasih Bapak Rustam dan Ibu sebagai guru atau PNS, tentu bertanggung jawab juga untuk seluruh membawakan diri di dalam hidup dan pengabdian yang makin mantap. Juga Bapak Sudaryono dan Mbak Eli mengupayakan dengan berbagai macam cara untuk mendampingi putra putrinya. Maka pertanyaannya, Nuhoni, apa yang kamu warisi dari kebiasaan baik dari pendidikan yang diberikan oleh Bapak Ibu sehingga bisa kamu teruskan di dalam keluarga nanti? Kalau yang saya pelajari dari pendidikan yang ada di keluarga saya melihat wujud dari kasih yang murah hati di dalam keluarga saya. Saya sendiri mungkin memang perjalanan kehidupan dari keluarga kan memang kadang nggak setia. Kadang ada berantem sedikit, kadang ada sedikit. Tapi yang saya melihat Bapak Ibu itu walaupun mungkin malahnya sedikit kecil
yakin dan itu akan diperkembangkan dalam hidup berkeluarga. Apa yang kamu hayati, apa yang kamu terima dari keluarga yang bisa kamu teruskan dalam hidup perkawinan nanti. Yang paling membekas yang saya bisa ambil dari papa mama saya, bahwa hidup itu bukan soal kita sendiri, tapi gimana caranya kita bisa jadi berkat, gimana caranya kita bisa melayani dengan tulus. Melayani bukan dalam hal yang besar, tapi menjadi hal kecil, bisa melayani sesama pasangan, apa ke anak-anak, anak-anaknya, ke teman-teman, ke pekerjaan, semua aspek, semua hal yang apa-apa lakuin, sadar gak sadar, itu yang tertangkap gitu. Gimana kita benar-benar harus tulus, naruh hati untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Dan semoga apa yang saya simpulkan terkait apa yang saya terima dari papa mama saya dapat jadi bekal buat saya untuk membangun keluarga nanti sama ini. Terima kasih. Matur Mas Bayi untuk hal yang diwariskan dan merasa itu. Bapak Ibu saudari-saudara, ketika anak-anak kita, putra-putri kita bisa merumuskan hal-hal yang sungguh diwariskan oleh orang tua, dan itulah tanggung jawab orang tua, mewariskan hal yang baik yang akan diteruskan oleh putra-putri kita ketika membangun keluarga. Sama ketika kita mewariskan hal yang baik, lalu anak-anak kita masuk seminari dan di Romo Susar Buddha itu pendidikan seminari, itu masuk pendidikan kita pada umumnya. Indonesia kita, negeri kita akan baik manakala keluarga mewariskan hal yang baik sebagaimana agama dan keyakinan kita, sebagaimana nilai-nilai Pancasila yang sungguh-sungguh dihayati, termasuk juga kebinekaan kita. Maka terima kasih untuk keluarga, Bapak Ibu, saudari-saudara Anda juga yang dengan caranya khas mewariskan itu kepada putra-putri kita. Bukan sekolah, bukan gereja yang mendidik, tapi pertama-tama adalah keluarga kita. Maka keluarga disebut Ecclesia Domestica. Itu yang utama. Lalu kami melengkapi saja. Termasuk juga kalau ada formasi iman berjenjang berkelanjutan, kita melengkapi. Tapi keluarga berperan penting. Maka terima kasih kepada orang tua, Bapak Ibu, saudari-saudara, dan Mas Haji, Sekaligus Susi akan menjadi saksi untuk pernikahan ini, akan menemani ponaan-ponaan ini untuk membangun hidup berkeluarga. Kesetiaan Anda juga dihayati dan diwujudkan, lalu menjadi contoh teladan bagi Tuhan dan bagi Bob. Maka masing-masing dari kita mari mempersembahkan hidup kita yang bermakna, kita persembahkan kepada Tuhan, dan berkat yang dimohon oleh Tuhan dan Bob hari ini sebagaimana sudah diungkapkan, kita berikan untuk Tuhan dengan keterbukaan hati, mempunyai 2 keturunan, 2 anak yang diberikan. Berkat Tuhan menentukan kita semua dan menentukan kedua calon mempelai yang siap untuk masuk ke jenjang perkawinan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.